Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dan Orang Berdosa, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 15 ayat 1 dan 2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pewartaan liturgi gereja hari ini menampilkan satu dari 3 perumpamaan Yesus. Yang pertama, perumpamaan domba yang hilang. Yang kedua, perumpamaan dirham yang hilang. Dan yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang. Diawali dengan pengantar yang kita kutip pada hari ini, yaitu keberatan para pemuka agama Yahudi mengapa Yesus bergaul dan makan bersama orang-orang berdosa. Lalu Yesus menyampaikan trilogi perumpamaan tentang yang hilang: domba, dirham, dan anak. Secara pedagogis, Lukas mencoba mendidik para pendengarnya melalui 3 perumpamaan dan memuncak pada perumpamaan ketiga yang kita dengar pada hari ini tentang anak yang hilang. Dalam perumpamaan anak yang hilang ini, Tuhan Yesus mencoba memberikan jawaban atas keberatan melalui sungut-sungut mereka karena Dia bergaul dengan pemungut cukai dan orang berdosa, dan Ia juga makan bersama dengan mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam perumpamaan ini dikisahkan 2 anak lelaki, seorang bapa yang menjadi ahli waris sah. Anak bungsu meminta haknya kepada bapaknya, sekalipun bapaknya masih hidup. Bapaknya tidak keberatan dan mengabulkan permintaannya. Anak itu pergi meninggalkan bapaknya, lalu hidup dalam gelimang harta yang diperolehnya, dan akhirnya bangkrut dan kehabisan kekayaannya. Menarik untuk diperhatikan bahwa anak bungsu ini akhirnya menyadari kemewahan hidup bersama bapaknya, tapi sekarang dia kekurangan dan kelaparan. Lalu ia ingin kembali kepada bapaknya dan mau minta diterima kembali, sekalipun hanya menjadi salah seorang upahan bapaknya. Di luar dugaan si anak bungsu, ketika ia pulang, bapaknya telah melihatnya lebih dahulu. Bapaknya sangat bahagia, lalu memerintahkan memberikan sambutan yang istimewa, mendandani anak bungsunya itu, dan mengadakan pesta besar karena hatinya yang bahagia karena anaknya sudah kembali ke rumahnya. Saudara-saudari terkasih, suasana yang membahagiakan bapaknya ini tidak bersambut baik untuk anak sulung, kakak dari anak bungsu yang pulang ke rumah itu. Anak sulung itu protes kepada bapaknya. Katanya,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja saya datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Inilah gambaran sesungguhnya protes orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ditujukan kepada Yesus yang menerima dan menyambut para pendosa dengan makan bersama dengan mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menganggap diri mereka sebagai orang benar yang taat menjalankan perintah-perintah Yahweh. Mengapa mereka tidak mendapat perhatian Yesus? Mungkin kita pernah dengar dan ingat firman ini. Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Tuhan Yesus sebenarnya tidak mau mengecewakan mereka, tetapi mengingatkan agar mereka memiliki hati seperti dirinya, seperti Bapa yang bijaksana yang menjawab protes anak sulung. Katanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saudara-saudari terkasih, mengapa orang-orang ini bersungut-sungut karena Yesus bergaul dengan orang berdosa? Mereka mempunyai hak dan harus diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri menjadi orang baik, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus sedang menyadarkan orang-orang yang merasa diri sudah benar hidupnya ini, agar mereka bukan saja menghakimi orang yang sesat hidupnya, melainkan juga merasa bahagia karena pertobatan mereka. Dalam perumpamaan yang pertama dan kedua tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang, dikatakan, demikianlah juga akan ada sukacita di surga satu orang berdosa yang bertobat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu kehilangan rasa bahwa perlu mengalami kebahagiaan karena seseorang yang tadinya jahat lalu menjadi orang baik. Orang yang tadinya pendosa menjadi orang yang saleh dan suci. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, bahwa mereka sudah baik, orang lain yang berdosa. Mengapa harus diperhatikan? Itu bukan watak Yesus. Itu bukan hati seorang bapa yang ada di dunia ini, melainkan hati seorang bapa yang tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak itu hilang. Marilah kita bahagia karena ada saudara kita yang berdosa bertobat. Apakah aku menyadari harus bertobat dan membantu sesamaku menjadi orang baik? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, Putramu Yesus menunjukkan wajah kebapaanmu kepada kami, yang menghendaki setiap orang
diselamatkan. Bantulah kami untuk bertobat dan menolong mereka yang tersesat kembali kepadamu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.